Selamat beribadah di Minggu Judika. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Ada tertulis pada Mazmur 43 ayat 1a. Ibadah Minggu di rumah Hari Kuliah Kristen Batak Protestan Resort Rogate Distrik 21 Banten. Topik kita, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Minggu 29 Maret 2020 di HKBP Resort Rogate Distrik 21 Banten. Mari kita beribadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tema bulanan di bulan Maret ini 2020 yaitu Allah memelihara hidup kita. Melalui minggu kita hari ini adalah berkat karunia Tuhan. Kami dipersatukan oleh kasih-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam segala hal. Marilah kita angkat pujian baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami,
Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 2. Pembacaan hukum Tuhan bagi kita minggu ini yaitu hukum kedua. Demikian dikatakan, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 2. Renungan situasional pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk bersekutu bersama memuji dan memuliakan Tuhan pada minggu Judika ini. Di rumah kita masing-masing, semuanya tak terlepas dari keadaan bangsa dan negara kita, yaitu pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan, Sang Raja Gereja yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di HKBP, baik di tingkat pusat, distrik dan resort, sampai ke tingkat jemaat. Demikian juga pemerintah kami, semuanya adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini sedang mengancam ketenangan beribadah kami. Jika kami saat ini beribadah kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya setiap rumah orang yang percaya adalah tempat Tuhan bernaung, sama seperti tubuh kami yang adalah bait Allah. Kami datang ke hadapan-Mu yang kudus untuk menyembah Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah kami orang berdosa ini. Kami saat ini sedang berjuang dengan keadaan yang terjadi di dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Berikanlah hikmat kepada para dokter dan tim medis,
dalam menemukan jalan keluar dari kondisi yang semakin sulit ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan, melalui makanan, minuman, dan pengaturan pola hidup untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kuatkan juga iman kami agar percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit ini melalui suka patuh dan tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan untuk memutus rantai penyebaran pandemi virus tersebut. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan penat. Dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Epistel pada Minggu Judika hari ini dalam pembacaan firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam Sefaya 2 ayat pertama dan ketiga sampai ketiga. Kita baca secara responsoria. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang aku taati. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta dapat memeliharanya. Amin. Kita naikkan nyanyian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1. Aku berjalan berlelah mendaki jalan mulia, tetap doaku ini
tetapkan langkahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat HKBP Resort Rogate dalam 1 minggu ini. Dan dilanjutkan doa syafaat. Warta Jemaat Minggu Judikal 29 Maret 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judikal. Dulu konau Ali Jakoba. Topik minggu. Hasil tongan di debata nabaluahon. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan. 2. Himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini berlakukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Yang pertama, menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh dan yang sangat diperlukan saat ini. Dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. 2. Bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu pagi, sekolah minggu, dan minggu siang pada tanggal 5 April 2020 masih dilangsungkan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. 3. Tata ibadah minggu dan khotbah minggu oleh Amang Pendeta Resort akan dibagikan melalui media WhatsApp Group. 4. Persembahan atau pilihan bulanan atau persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat agar kiranya diberitahukan kepada media SMS atau WhatsApp kepada Bendahara Huria Amang Situat EDP Simanjuntak, serta mentransfer dana ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 0700 09 87 87 265 atas nama Pontas Edi Simanjuntak, atau melalui Situa Lingkungan, atau dapat juga diantar ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Jumat pada jam kerja, atau dapat nanti melalui PA dengan menulis nama keluarga, WIG, jumlah persembahan. Nomor 5. Dalam setiap ibadah pengumpulan persembahan akan dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah atau persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa. Itulah yang teramat penting. Nomor 6. Seluruh kegiatan rutin kuliah seperti pertanian UI, PPD kategorial, katekisasi sidik, pertanian perhalado ditunda pelaksanaannya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nomor 7.
Jemaat juga agar senantiasa memiliki pola hidup bersih dan sehat, menjadi langkah awal untuk bisa terhindar dari ancaman penyakit demam berdarah yang muncul setiap tahunnya. 8. Marilah kita mengambil hikmah dari apa yang kita alami sekarang, serangan wabah COVID-19. Sebab di balik peristiwa ini ada yang berharga, di antaranya membangun persekutuan yang akrab dan lebih indah dengan seisi rumah kita dengan Tuhan, dengan ayah dan ibu, dengan anak-anak, atau dengan saudara-saudara. Yang kedua, kita diingatkan betapa penting menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nomor 3, pertanyaan passion. Pertanyaan passion akan dilaksanakan ibadah dalam bahasa Batak pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 7, 8, dan 9 April 2020. Kita langsungkan di rumah masing-masing, dipimpin oleh penatua dan pendeta secara daring atau online. Nomor 4, ibadah Jumat Agung. Kita akan tetap melaksanakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di rumah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ibadah akan dilaksanakan memakai bahasa Batak yang dipimpin oleh pendeta dan penatua secara daring atau online. B. Ibadah ulang tahun detik-detik penyaliban Tuhan Yesus diadakan dalam bahasa Batak, dilaksanakan mulai pukul 14 WIB di rumah masing-masing, dipimpin oleh pendeta secara online. C. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah ulang tahun. Untuk itu, marilah kita semua warga jemaat yang telah mengaku iman atau sidik turut ambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus tersebut dengan mempersiapkan 1 roti tawar yang utuh dan gelas yang berbentuk piala atau cawan. Jika tidak ada gelas biasa yang berisikan anggur. Setelah pembagian roti dan anggur dilakukan pendeta kepada penatua di gereja, kemudian dilanjutkan oleh imam atau kepala rumah tangga di rumah dan membagikannya kepada istri. Istri membagikannya kepada anak tertua yang telah sidi dan seterusnya. D. Setelah perjamuan kudus, kita memberi persembahan untuk pelayanan diakoni sosial kuliah. 5. Dakdanak Masorang. Di hari Jumat 20 Maret 2020 di Basa-Basa Untuk Hatta Dusada dan anak Pawa di keluarga DT Sinaga Minang Barumanik dengan alamat Jalan Gurami 2 nomor 5 Prumna 1 masuk dalam A. Hipas do dakdanaki songoni nang tarosna. Saya di pas-pas untuk hatta keluargai pak gudang-gudang ko dakdanahi di bagasan holong nasian Tuhani. Nomor 6, berbagi informasi. Marilah kita selalu mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, suka maupun duka di antara kita dengan cara menghubungi pendeta Perhalado AKBP Suprogate dengan nomor sebagaimana yang tercantum di bawah ini. Dapat dihubungi melalui situa WiFi masing-masing. Nomor 7, jadwal pelayan kebaktian untuk Minggu Judika, Minggu Palmarum, Pertanyaan Passion, Jumat Agung, Punguan Nahohom, dan kebaktian Paskah sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Nomor 7, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur.
firman Tuhan untuk direnungkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Nama yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan ada tertera dalam warta jemaat. Warta keuangan, jumlah pemasukan kuliah selama 1 minggu ini sebesar 8.327.000 rupiah. Demikian warta gereja untuk kita pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih berkat penyertaan-Mu pada kami segenap jemaat HKB Prerogatif, di mana kami dapat melaksanakan kebaktian pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam situasi merebaknya virus Corona 19. Dengan sehat walafiat kami semua jemaat di rumah kami masing-masing dapat melaksanakan kebaktian kami. Terima kasih ya Bapak, karena sampai pagi ini semua jemaat di HKB Prerogatif ini dalam keadaan sehat. Karena itu selayaknya kami mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu yang maha baik, maha mulia, maha kudus, dan maha pengasih. Bapa kami surga, dalam suasana mewabahnya virus Corona 19, kami umat-Mu di HKB ikut mendukung program pemerintah untuk serta mencegah penyebaran virus Corona 19 dengan berupaya menghindari pengumpulan massa, menghindari social distancing, sehingga kami melakukan kebaktian kami pagi ini secara online di rumah kami masing-masing. Bapak, apabila kami mengikuti berita melalui media massa, media sosial, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, kami sungguh khawatir di mana korban ODP, PDP, dan korban yang meninggal karena coronavirus semakin hari semakin banyak. Mengamati perkembangan tersebut ya Bapak, kami khawatir, kami takut. Karena itu kami mohon tuntunan-Mu supaya kami mau mengikuti arahan pemerintah kami, supaya kami tinggal di rumah, jangan bepergian, menghindari kerumunan massa, memakai masker, mencuci tangan, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Bapa di surga, kiranya kami mohon ampun hadapan apabila musibah ini terjadi sebagai hukuman atas dosa-dosa kami, karena tingkah laku kami, karena perbuatan kami. Kami mohon ampun akan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa kami di surga, kami sungguh tidak berdaya menghadapi penyebaran virus corona ini, karena kami tidak dapat melihat virus yang berbahaya ini. Kami tidak tahu siapa di lingkungan sekitar kami yang sudah tertular. Karena itu kami mohon tuntunan, ajar kami supaya kami berpikir dengan bijak dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya bisa menghindari penyebaran virus dimaksud. Bapa kami yang di surga, demikian juga buat anak-anak kami, saudara-saudara kami. Kami akui secara manusiawi, kami khawatir dengan keadaan mereka. Karena itu Tuhan, kami mohon juga Tuhan menjaga mereka. Tuhan juga hari ini kami mohon ya Tuhan, orang tua kami yang sudah lanjut usianya masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka bisa terhindar dari penyakit ini. Bapa kami yang di surga, pemerintah kami sudah berupaya keras berpikir dan berbuat untuk mencegah penyebaran virus corona dan memberikan sosialisasi dengan menyediakan fasilitas kesehatan untuk menyembuhkan warga yang
tertular tuntunan-Mu ya Bapa, senantiasa bersama dengan mereka dalam mengambil kebijakan buat para dokter, para medis sebagai andalan utama dalam pengobatan. Mohon kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Demikian juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah kami di rumah sakit. Mohon kiranya Tuhan berkati supaya dalam penyediaannya dapat terlaksana dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan melalui warta berita jemaat kami di HKBP Perbatu bahwa pada minggu-minggu yang ke depan kami akan melaksanakan malam Paskah, Jumat Agung, perayaan Paskah. Kami juga masih akan melaksanakannya secara online. Kiranya Bapa berkati para petugas yang telah terjadwal oleh Tuhan supaya mereka dalam keadaan sehat dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga bawa dalam doa syafaat kami pada pagi ini jemaat HKBP Rogate yang saat ini dalam keadaan sakit. Amang SH Silitonga yang saat ini dirawat di rumah sakit Sumber Waras. Demikian juga dengan Inang Nyonya Panggabian bertambah. Kiranya Tuhan mohon berkat-Mu untuk mereka Tuhan. Mohon berikan yang terbaik untuk Amang kami dan Inang. Kiranya Tuhan memberkati obat yang mereka makan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bijak bagi dokter dan tenaga medis yang merawat sehingga membawa kesembuhan bagi saudara kami. Bapa kami yang di surga, kami juga pada pagi hari ini mendengarkan bahwa Tuhan memberkati satu anak lahir untuk keluarga Sinaga di Jalan Kurangi. Mohon kiranya Tuhan memberkati bayi tersebut agar menjadi anak yang bertumbuh dengan baik dan sehat, dan juga kesehatan untuk orang tuanya. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tolong kiranya materaikan dalam hati dan pikiran kami masing-masing, walaupun kami mendengarnya dari rumah kami masing-masing. Kiranya khotbah yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta menjadi kekuatan baru, menjadi motivasi bagi kami semuanya. Inilah doa ucapan syukur, doa pujian kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita naikkan kidung pujian kita dari nomor 417 ayat 1. Bagimu ada keselamatan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu Judika, tertulis dalam surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya dalam hati. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman
oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Selamat Minggu Judika, selamat berbahagia bagi semua warga jemaat HKBP, khususnya jemaat HKBP Rogate, HKBP warga jemaat HKBP Rogate, HKBP Philadelphia, dan juga HKBP Immanuel Kutajaya. Minggu ini kita akan terus dan masih dalam kondisi waspada atas bahaya wabah virus COVID-19. Dengan penuh harap dan doa, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dikuatkan jasmani dan rohaninya oleh Tuhan Yehova Allah kita yang Maha Kuasa dan sumber dari segala kekuatan dan kesehatan. Dalam kondisi serangan wabah COVID ini, firman Tuhan berseru, kuasa ilahi Kristus telah mengaruniakan atau memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Sekali lagi, di dalam Kristus Yesus, kuasa ilahi Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Segala sesuatu yang berguna. Dia tidak memberikan kepada kita yang tidak berguna, sebab yang tidak berguna tidak akan membawa kita kepada kemuliaan Kristus. Apa yang engkau miliki sekarang, saudara-saudariku, apakah semua itu berguna bagimu untuk membawa lebih dekat kepada Kristus, atau justru yang engkau miliki sekarang ini membuatmu jauh dari Kristus Yesus? Mari kita selidiki hati dan diri kita masing-masing akan apa yang kita miliki saat ini. Engkau atau kita semua memiliki hidup. Apakah hidupmu mendekatkanmu kepada Kristus atau justru menjauhkanmu? Jika hidup yang saudara miliki sekarang menjauhkanmu dari Kristus, betapa sia-sianya hidupmu, saudaraku. Engkau memiliki istri atau suami, apakah suami atau istrimu menjauhkanmu dari kemuliaan Kristus? Saudara memiliki anak atau wuru, apakah mereka justru menjauhkanmu dari kemuliaan Kristus? Saudara memiliki ayah dan bunda, apakah mereka menjauhkanmu dari kemuliaan Kristus? Saudara memiliki harta, uang, kendaraan, motor, mobil, sepeda,
pangkat, jabatan. Apakah semua itu justru menjauhkanmu dari kemuliaan Kristus? Dan sebagainya yang saudara miliki sekarang. Jika semua itu menjauhkanmu dari kemuliaan Kristus, jika semua itu menjauhkanmu dari hidup kekal, betapa malang hidupmu, saudaraku. Betapa sia-sianya hidupmu, saudaraku. Saya percaya bahwa saudara-saudariku semua, apapun yang saudara miliki saat ini, bahkan yang akan saudara miliki di masa mendatang, semua itu tidak akan menjauhkanmu dari Kristus dan hidup yang kekal, asal saudara tetap memiliki Kristus Yesus. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah di masa yang akan datang, apakah di esok hari, ketika kita memiliki lebih dari yang kita miliki sekarang, apakah kita akan tetap dekat dengan Kristus dan hidup yang kekal. Untuk itu firman Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita dan memberi petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya tetap dekat dan bersama Kristus Yesus. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya tetap bersama dan dekat dengan Kristus Yesus? Yang pertama, kita sudah memiliki iman. Sekali lagi, kita memiliki iman, tetapi iman tidak cukup. Oleh karena itu, supaya iman semakin dekat kepada Kristus dan kehidupan kekal, maka Petrus mengingatkan, iman itu harus ditambahkan. Iman itu membutuhkan suplemen yang disebut dengan kebajikan, kebaikan, sifat baik. Ada orang beriman tetapi tidak memiliki kebajikan. Ini banyak dalam kehidupan. Dia beriman tapi tak pernah berbuat baik. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ketika kebajikan kita tambahkan kepada iman, itu pun tidak cukup. Maka kebajikan itu supaya terus berbuah, supaya kebajikan itu terus lebih baik kualitasnya, maka kepada kebajikan itu harus ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan. Ada orang baik tapi tak ada pengetahuan. Tuhan tidak mau seperti itu orang percaya. Dia beriman baik tapi tidak cukup. Kebaikannya itu harus ditambahkan dengan pengetahuan. Kalau ada bahasa Batak Bapak Ibu, suatu ngawang idok beruju otok. Kamu udah beruju alai otok. Dalam firman Tuhan katakan baik tapi harus memiliki pengetahuan. Jadi kan beruju otok. Setelah punya pengetahuan, supaya pengetahuannya pun berkembang lebih baik, ya pengetahuannya itu tidak jauh dari firman Tuhan, maka kepada pengetahuan itu harus ditambahkan penguasaan diri. Ada orang dia pintar, dia pandai, dia cerdas, tapi maaf, dia tidak bisa menguasai diri. Dia pandai, tapi ketika dia dilawan oleh orang, dia marah-marah dan tak dapat menguasai dirinya, hingga keluar dari mulutnya bahasa-bahasa yang tidak pantas. Jadi jangan heran kalau ada profesor doktor, ilmunya tinggi, tapi ketika dia berdebat dengan orang yang dia anggap lebih rendah dari dia naik pitam dan marah, menghina, bahkan merendahkan. Sebab dia tidak memiliki penguasaan diri. Atau ada orang punya pengetahuan, tapi dia tidak bisa kendalikan pengetahuannya, menggunakan pengetahuan itu untuk hal-hal yang jahat, untuk membunuh, mencuri, atau mencelakakan orang. Sehingga pengetahuan tak cukup, dan kepada pengetahuan itu harus ditambahkan penguasaan diri. Tidak cukup penguasaan diri. Penguasaan diri itu harus dilatih dan menuju lebih sempurna
Oleh karena itu, penguasaan diri itu harus ditambahkan, diperkaya dengan kesalehan. Ada orang bisa menguasai diri tapi tak saleh. Ada orang bisa menguasai dirinya tapi jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saleh artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja orang bisa menguasai diri, tetapi penguasaan dirinya bukan karena didasarkan oleh kesalehan atau kedekatannya kepada firman Tuhan. Dan tentu kesalehan juga harus terus bertumbuh dan bertumbuh dengan ditambahkan ketekunan. Tidak cukup kesalehan itu hanya sehari dua hari, tetapi terus menerus sepanjang hidup. Oleh karena itu harus ditambahkan ketekunan. Kalau Paulus berkata kepada Timotius dalam bahasa Batak, pasomar mandiri merhadalah, membiasakan diri dalam ibadah, membiasakan diri dalam kesalehan. Itu hanya bisa kita lakukan ketika terus kita bertekun dalam kebaikan kita. Dan ketekunan ternyata tidak cukup. Yang terakhir yang sama penting adalah kesalehan itu harus diperkaya, ketekunan itu harus diperkaya dengan kasih. Ada orang saleh tapi tidak punya kasih. Ada orang punya pengetahuan tapi tidak punya kasih. Ada orang beriman tapi tidak punya kasih. Tapi yang diharapkan bagi kita semua melalui Minggu Judika ini, Minggu Keadilan, orang yang punya kasih, orang yang punya iman, orang yang memiliki kebajikan, orang yang menguasai diri, orang yang tekun, orang yang saleh harus memiliki kasih. Keadilan tidak mungkin ditegakkan kalau kita tidak memiliki kasih. Keadilan Allah, Minggu Judika, Minggu Keadilan, keadilan Allah ditegakkan karena Allah memiliki kasih di dalam Kristus Yesus. Ia telah mengasihi kita. Hanya melalui itulah saudara-saudariku, kita semakin dekat dan memiliki Kristus serta hidup yang kekal. Jika tidak demikian, jika kita tidak memiliki itu, maka kita hanya manusia yang buta dan picik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas firman-Mu yang berkumandang di Minggu Judika hari ini. Kau mengingatkan kami supaya kami bersikap adil dalam kehidupan ini yang didasari dan dilandasi oleh kasih yang daripada. Dalam kondisi mewabahnya virus COVID-19, ajari kami memiliki kasih kepada sesama. Jika kami mengasihi anak istri suami kami, jika kami mengasihi tetangga kami, mari ajari dan ingatkan kami supaya patuh dan tunduk. Sebab dalam kepatuhan dan ketundukan itu adalah merupakan wujud kasih kami kepada orang-orang yang kami cintai, kepada orang-orang sekitar kami, kepada pemerintah kami. Kami juga Engkau ingatkan supaya dalam kondisi mewabahnya virus ini kami memiliki kasih, kepedulian kepada setiap orang dengan tidak memikirkan diri sendiri, dengan tidak menimbun, memborong makanan atau persediaan di rumah kami seperti perilaku orang-orang tak beriman, orang-orang tak percaya, orang-orang yang tamak picik dan buta. Justru Engkau mengingatkan kami dalam kondisi mewabahnya virus ini kami boleh bertindak dan bersikap adil dalam segala tingkah laku perbuatan kami. Kami boleh dengan virus ini Engkau ajari, kami boleh lebih adil. Seorang ayah dan seorang ibu lebih adil kepada anak-anaknya dengan berdiam di rumah. Yang selama ini mungkin itu hilang dari kehidupan rumah tangga kami. Sering Tuhan kami tidak adil membagi waktu kami bagi anak-anak kami, bagi anggota keluarga kami. Tetapi dengan peristiwa ini kami bersyukur Engkau beri kesempatan kepada kami membagi waktu kami secara adil dan benar. Terima kasih Bapak, kami percaya seluruh warga jemaat
Engkau kuatkan dan Engkau menangkan dalam melewati kesulitan-kesulitan ini, penyakit-penyakit ini. Tetap kami berdoa buat keluarga jemaat yang terbaring di tempat tidur. Mari kuatkan, beri pertolongan, beri keteguhan hati kepada mereka yang Bapa, juga kepada keluarga-keluarga. Hanya dalam nama anak Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi, memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.